Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo guys, jadi di sini kita akan membuat video tugas kewarganegaraan yaitu podcast. Podcast kami tentang kekerasan guru terhadap muridnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan ya guys ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Wulan Sucimarani dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang. Saya Desnita Fitriani dari D3 Gizi kelas B. Saya Jovanka dari D3 Gizi kelas B. Saya Akila Syifa Rahmadani dari D3 kelas B. Saya Maya Wulandari dari D3 Gizi kelas B Poltekkes Kemenkes Palembang. Salam kenal. See you. Honorer yang ada di SMK Negeri 1 Talian yang saat ini terzalimi. Aksi demo ratusan guru digelar di kantor Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Para guru menuntut rekan mereka Akbar Sorasa yang ditahan karena memukul murid dengan kayu dibebaskan. Para guru meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan menolak kriminalisasi terhadap guru. Kita berharap bahwa semua guru bisa dilindungi tugas profesinya dan dia bisa kembali lagi mengajar seperti biasa. Kasus ini bermula pada akhir Oktober tahun lalu. Akbar memukul muridnya, MA, karena belum sholat subuh bersama teman-temannya. Sejumlah upaya damai yang ditawarkan sekolah dan polisi ditolak keluarga korban. Sang guru pun dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Mediasi kami yang kedua itu pada bulan April, jadi kami mediasikan lagi, cuman kesimpulannya masih sama. Orang tua korban juga tetap bersikukuh untuk agar proses ini diproses lanjut. Akbar sudah ditahan sejak 2 bulan lalu dan kasus ini pun sudah masuk ke tahap pengadilan. Riyadi Sulhi melaporkan dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Rekaman video saat 2 siswa kritis usai dihukum push up dan squat jump ratusan kali oleh oknum guru berinisial Y di SMA Negeri 3 Jombang, Jawa Timur viral di media sosial. Kedua siswa sempat dilarikan ke rumah sakit hingga kondisinya membaik. Tak terima dengan kejadian yang dialami putra-putrinya, Alik Yuniati, 38 tahun, dan Sri Widari, 50 tahun, orang tua kedua korban, Jumat siang, bergegas mendatangi SMA Negeri 3 Jombang. Keduanya mengaku tidak terima dengan perlakuan oknum guru yang mengakibatkan kedua putra-putri mereka dilarikan ke rumah sakit. Apalagi, menurut mereka, perlakuan seperti ini sering dilakukan oknum guru Y dan sudah membuat para siswa maupun orang tua resah. Mau minta klarifikasi ke Bapak Sekolah atas pemberitaan yang kemarin di media sosial itu Mas. Itu kan semua bohong beritanya itu. Kan sudah di kayak setting gitu di sekolah itu. Sebelum anak saya diwawancarai bilangnya kan di briefing dulu sama Bapak Kepala Sekolah agar supaya tidak menceritakan apa adanya di kejadian di sini kemarin. Selain itu, orang tua siswa ini juga memprotes sikap kepala sekolah yang cenderung menutup-nutupi masalah ini dengan memaksa kedua orang tua agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada wartawan. Bahkan tak hanya itu saja, pihak sekolah justru mengirim amplop berisi uang agar korban dan orang tuanya menganggap masalah ini selesai. Kepala SMA Negeri 3 Jombang yang dikonfirmasi wartawan menolak memberikan keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Kami ajak Anda bergeser ke wilayah Deli Serdang kali ini. Seorang remaja siswa SMP Negeri 1 STM Hilir di Deli Serdang meninggal dunia pemirsa usai sakit setelah mendapatkan hukuman squat jump 100 kali. Nah, jadi usai mendapat perawatan medis selama kurang lebih 3 hari di rumah sakit, Rindu Syahputra Sinaga ini kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Rindu mengeluh sakit pada bagian kaki hingga dengkul, bahkan mengalami pembengkakan di bagian pergelangan kaki. Sang ibu menuturkan anaknya ini dihukum guru pelajaran agama
di sekolahnya lantaran tugas sekolah untuk menyetorkan hafalan Alkitab tidak bisa dipenuhi korban. Usai pulang sekolah, korban mengaku bahwa ia diminta melakukan squat jump sebanyak 100 kali. Akibat peristiwa tersebut, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman, penyelidikan. Sementara Dinas Pendidikan maupun perwakilan sekolah belum bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan hal ini. Benar ada tidaknya hukuman squat jump 100 kali ya terhadap siswa hanya karena tidak menunaikan hafalan pelajaran agama. Nah, Arif Fadil 100 kali squat jam kuat nggak? Saya squat jam masih kuat. Push up saya 5 aja ngos. Tapi ini yang kemudian harus ditindaklanjuti lagi, apakah betul kemudian kematian korban ini akibat hukuman fisik yang diberikan oleh guru Tapi stop lah ya hukuman-hukuman yang seperti ini gitu ya. Guru SMP di Deli Serdang, Sumatera Utara berinisial SW menangis saat tahu siswi yang dihukumnya squat jam 100 kali tewas. Siswi berinisial RRS berusia 14 tahun itu tewas 7 hari setelah mendapat hukuman dari SW. Pihak sekolah mengetahui RRS tewas setelah ibu RRS, Yuliana, mendatangi sekolah untuk menyampaikan kabar duka kematian putranya. Atas kabar itu, SW yang memberikan hukuman pada RRS pun tampak sangat terguncang. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 STM Hilir Suratman mengatakan psikologis SW goyah hingga meminta izin untuk tidak mengajar. Bahkan SW tidak ikut ke rumah duka lantaran suasana tak kondusif. Ia juga sempat menangis saat rombongan guru hendak ke rumah duka. Nah, itu adalah beberapa cuplikan tentang kekerasan anak guru terhadap siswa. Guys, kalian tahu nggak sih ada berita terbaru loh? Berita apa? Katanya kabarnya itu ada seorang guru yang menyiram cabai ke muridnya. Iya ya. Iya. Apa kalian mau ngeliat videonya? Boleh. Yuk kita lihat cuplikannya berikut ini. Seorang santri di Aceh Barat diduga disiram air cabai oleh istri pimpinan pesantren. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dugaan kekerasan santri terekam dalam video. Korban yang masih berusia 13 tahun diduga disiram air cabai hingga terpaksa harus menceburkan diri ke dalam bak mandi. Berdasarkan keterangan korban, ia mendapatkan tindak penganiayaan setelah ketahuan merokok di lingkungan pesantren. Tidak terima anaknya dianiaya, orang tua santri melaporkan istri pimpinan pondok pesantren ke Polres Aceh Barat. Selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan secara intensif kepada korban. Kemudian saksi-saksi juga hari ini kita sudah melakukan juga pemeriksaan atau mengamankan yang kita duga pelaku penyiraman air cabai ini kepada salah satu santri. Ini akan kita dalami apakah ini memang SOP di daerah tersebut atau ini memang perbuatan yang melanggar hukum. Informasi selengkapnya soal santri yang diduga disiram air cabai oleh pimpinan pesantren akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Raja Umar di Aceh. Raja, untuk saat ini bagaimana peristiwa dugaan terjadinya penyiraman air cabai bagi seorang santri ini dan apa saja motif yang telah didalami oleh pihak kepolisian terkait dengan pelaku? Kasus penyiraman air cabai terhadap santri di Aceh Barat itu viral setelah video saat korban pulang ke rumah neneknya setelah mendapat hukuman. Dia menjeburkan diri ke dalam bak mandi dan neneknya berusaha menenangkan cucunya santri itu. Kemudian video tersebut viral dan keluarga juga melaporkan langsung ke Polres Aceh Barat. Sejauh ini berdasarkan konfirmasi ke pihak Polres Aceh Barat, pelaku yang diduga istri pimpinan pesantren tersebut sudah diamankan dan sedang didalami oleh Polres Aceh Barat. Demikian, Juno. Ya, Raja, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban santri yang masih berusia 13 tahun? Nah, kondisi santri yang mendapat hukuman dari pesantren tersebut sejauh ini kondisinya sudah mulai membaik karena memang diduga korban mengalami penyiraman air cabai di
bagian badan dulu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Raja Umar dari Aceh Barat, Aceh. Menurut kalian gimana sih tanggapan kalian tentang video yang barusan kita lihat? Itu sebenarnya boleh nggak sih dilakuin guru terhadap siswa? Menurut aku sih boleh-boleh aja ya. Soalnya kan banyak cara kita buat mendisiplinkan siswa, apalagi siswanya tuh yang tipe yang susah diomongin gitu loh. Kalau cuma perkataan tuh nggak bisa, dia nggak bakal nurut gitu loh. Jadi perlu kita kasih tindakan lebih untuk si siswa biar paham. Ya tapi kan seharusnya nggak terlalu berlebihan kayak gitu loh. Kan siswa itu kan butuh juga lingkungan belajar yang aman gitu. Kalau dari gurunya aja udah ngelakuin hal yang seharusnya nggak dilakuin, itu kan gimana mereka bisa merasa aman gitu. Tapi kan setiap siswa itu kan berbeda-beda karakternya. Ada yang karakternya yang sekali diperingati dia nurut, ada yang 2 kali diperingati dia masih kebel, nggak nurut, masih membantah. Tapi ada siswa yang benar-benar harus dimain tangani, yang harus dihajar, baru dia benar-benar nurut perintah gurunya. Betul itu. Mau gimana pun siswa ya, kalau memang gurunya, tapi nggak seharusnya gurunya itu main tangan atau memberi kekerasan terhadap siswa, karena ada pasal pada tahun 2015 Plan Internasional dan ICRW melakukan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 84% pelajar di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Terkait adanya kasus tersebut dan seperti yang kita ketahui lah, banyak kasus-kasus di mana satu Komisi waktunya. Sorry. Tetapi ya seharusnya begitu dong, karena ya guru nggak boleh seharusnya main fisik atau main kekerasan terhadap siswa. Karena pada tahun 2015 Plan Internasional dan ICRW melakukan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 80% pelajar di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Terkait dengan adanya kasus tersebut, ya, seperti kita ketahui lah, banyak kasus-kasus yang kita lihat dari sebelum cuplikan tadi, itu kan banyak tuh kasus-kasus yang guru melakukan kekerasan terhadap siswa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyarankan kepada para guru untuk tidak lagi memberikan hukuman dengan cara kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan terhadap siswanya. Benar, itu juga dampak psikologisnya itu kan ke anaknya itu kan mengalami trauma kayak itu kan, itu dapat menyebabkan trauma jangka panjang pada siswa, juga mempengaruhi kesehatan mental, sehingga mereka tuh bakal takut gitu kalau ketemu sama guru-guru kayak itu kan. Sebelumnya juga kita harus selidiki dulu kasusnya tuh, permasalahan tuh gimana, apakah emang dari pihak siswa itu ada kesadaran nggak sih yang dia perlaku ke gurunya tuh ada yang salah, mungkin ada yang membuat gurunya tuh kayak geram, pelaku dia tuh tidak berubah-ubah, udah diperingati berhari-hari gitu lah terus. Jadi tuh Indonesia tuh benar-benar ya gimana lah ya, lingkungannya tuh benar-benar kayak banyak yang toksik gitu. Iya. Jadi tuh guru tuh kalau diomongin siswa tuh kan masa-masa remaja tuh kan benar-benar kayak masa-masa yang lagi labil ya, masa-masa yang dimana tuh pengen cari jati diri, pengen merasa hebat gitu. Nah jadi tuh kayak mana ya, keegoisannya tuh tinggi, emosionalnya tuh meningkat. Setelah dia tuh melakukan itulah yang membuat guru tuh benar-benar kesabarannya tuh untuk menghadapi murid itu terbatas. Tapi ada loh pasal yang emang anak tuh nggak boleh
mendapatkan kekerasan terhadap dari gurunya gitu. Mau anak itu bersalah atau tidak, karena pada pasal tertulis pada UU RI nomor 35 tahun 2014 pasal 9 bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan serta pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, serta didik atau pihak lainnya. Selain itu juga pasal 67C, 76C hingga pasal 76E juga dijelaskan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan ini diatur pada pasal 80 yang berisi setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun sampai 6 tahun atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kedua, dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mati atau meninggal, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Keempat, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tua tersebut. Mau gimana pun, anak kalau memang itu bersalah, tidak seharusnya guru melakukan kekerasan. Tapi nih ya, ada loh di Jawa Barat seorang guru itu diancam sama muridnya karena tidak terima ditegur. Menurut saya, terkadang emang perlu banget seorang murid itu dikasih tindakan fisik biar mereka itu paham gitu loh, tidak semena-mena terhadap guru juga karena dikasih teguran tadi. Tapi kan ya, guru itu kan pendidik ya, nggak seharusnya dia tuh melakukan hal yang kayak gitu ya. Kayak pasti itu kan nggak tahu contoh sama murid lain. Kalau misalnya murid yang dilakukan kekerasan itu kan di fisiknya, terus murid lain itu ngelakuin hal yang sama murid itu, pasti kan itu jadi contoh mereka. Jadi itu bakal buat si korban ini kan coba jadi dibully sama teman-teman lain oleh gara-gara dia tuh melihat gurunya ngelakuin hal yang sama ke korban ini. Ada juga ya benar karakter siswa tuh dilihat dari orang tuanya mungkin ya bisa sebut broken home, yang mental, yang sakit mental kan. Nah jadi itu benar-benar kayak apa ya, dia kayak dia dihantui dengan pikirannya sendiri, yang dimana tuh harusnya dia tuh menghormati yang lebih tua, malah dia melawan. Itu bisa aja jadi tumbuhnya karakter dia tuh dari lingkungan keluarganya. Itu yang akan dibawa dia di pendidikan. Jadi itu dimana tuh dia misalnya dia di keluarganya sudah diajari melawan, mungkin kekerasan, mungkin orang tuanya KDRT, jadi dia tuh peran orang tua tuh dibawanya ke pendidikan. Jadi misalnya guru tuh menasihati ya, jangan kamu tuh misal tawuran, jangan kamu tuh telat. Nah dia pasti melawan kan, karena karakter orang tuanya tuh terbawa di pendidikan. Itulah yang selalu diintimidasi otaknya tuh bahwa lu tuh punya kuasa gitu. Nah apa hakmu
untuk memerintahku, sedangkan orang tuaku nggak ada memerintahku. Nah, gitu. Nah, jadi tuh kan remaja ini mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan kan, dimana masa-masa yang benar-benar pengen bebas gitu kan. Jadi tuh rata-rata sih mental anak tuh dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarga yang tidak baik pasti terbawa. Mungkin lebih tepatnya sih kalau mau ambil dari sisi baiknya ya, mungkin seharusnya gurunya kasih tahu gitu ke orang tuanya gitu, gimana sih cara ngadepin anaknya gitu, nggak pakai kekerasan. Jadi si guru nggak dapat pidana atau sanksi, si murid juga tidak dapat luka berat yang sehingga dua-duanya rugi gitu loh. Jadi kita sebagai misalnya emang ada guru yang melakukan kekerasan, itu memang tidak wajar, tapi sebaiknya kalau memang si anak itu bandel atau gimana gitu ya, sebagai guru kita harus konsul juga sama orang tua dia. Kan nggak mungkin dong kalau guru nggak pernah ketemu sama orang tua si murid, kita kasih tahu si anak ya. Seperti kita kan sering kalau bagi rapot tuh kan nggak dibilang kan anaknya bandel nih Pak gitu, kan biasanya kan dibilang kan emang bandel ini nih gitu kan. Jadi kayak jadi kayak si gurunya tuh dapat solusi, si anak juga tidak mendapatkan kekerasan gitu. Jadi nih, aku sebagai tim netral mau menanggapin juga kalau kekerasan guru terhadap murid itu sebenarnya ya emang ada sisi pro kontranya ya. Jadi ya kekerasan itu memang bisa merusak kayak antara hubungan antara guru sama siswa. Memang ya karena mungkin dia mau ngedisiplinin si siswanya kan, yang mungkin ya udah bertingkah banyak hal lah, kayak misalnya ngebuat gurunya kesel gitu loh. Kalau misalnya tingkahnya tuh nggak bisa diwajarin lagi, mungkin ya udah beberapa kali bertingkah begitu tapi nggak berubah-ubah gitu loh. Tapi di sisi kontranya juga bisa kayak ngebuat anak yang itu kayak ditindak oleh si gurunya itu ngebuat mentalnya down juga sih. Kayak kenapa sih harus ngelakuin itu, sebenarnya kan nggak boleh juga ya, kayak main tangan ataupun kayak tadi juga disiram cabai, itu udah nggak banget sih sebenarnya, nggak manusiawi sebenarnya ya. Hukuman kayak gitu tuh nggak bisa diwajarin sebenarnya kan. Cuman ya namanya kalau di sisi gurunya mungkin muak banget ya, kayak ini kenapa sih anaknya nggak nurut-nurut banget, padahal kayak udah dikerasin, udah ditegur, tapi nggak nurut gitu loh. Jadi di sisi gurunya ataupun di sisi muridnya sebenarnya ada salahnya semua sih, nggak ada ya kayak sepihak gitu, karena memang di sisi keduanya memang punya ya problem masing-masing juga ya. Karena kenapa sih kalau bisa berbuat begitu tuh kenapa, kan awalnya juga ada alasan lah, memang alasan tersendiri dari gurunya ataupun muridnya juga kan punya masalah masing-masing juga ya. Bisa jadi tindakan tersebut buat pelajaran sebenarnya ya, cuman karena di Indonesia juga kan gimana ya, kayak negara hukum gitu loh, jadi sebenarnya hal-hal itu nggak bisa diwajarin. Cuman balik lagi ke permasalahannya kan, gurunya yang udah benar-benar muak begitu, terus juga merusak, kayak tindakan ini nih merusak hubungan
antara siswa sama murid yang sebenarnya kan harusnya klop banget ya, juga harus ngelakuin tindakan itu. Sebenarnya ya siapa sih sebenarnya yang mau bertindak begitu kalau bukan ada alasannya gitu loh. Jadi dari sudut pandang kita yang sebagai tim netral gitu, penting sih untuk memiliki kebijakan yang jelas tentang perlindungan anak sama pelatihan guru juga yang mungkin memang emosionalnya belum stabil gitu loh. Jadi sekolah juga harus taat disiplinnya, mungkin dari si guru dan siswanya juga harus bekerja sama masing-masing sih. Kalau misalnya udah ditegur, jangan diulangi lagi harusnya gitu. Kalau gurunya, begitupun gurunya sih jangan ambil hak sendiri gitu loh, kayak ambil tindakan, jangan juga kayak gitu sebenarnya. Emang udah ada sisi masing-masing kayak memang gitu, kayak harus berbuat gitu tuh kenapa sih sebenarnya. Jadi kekerasan guru itu sebenarnya ya kayak butuh kayak kekeluargaan sih, harusnya ya diselesaikan dengan baik-baik juga sebelumnya kan. Tapi ya namanya mungkin manusia juga punya kesalahan ya, punya sifat masing-masing yang mungkin susah dirubah gitu loh. Jadi dampak kekerasan itu sebenarnya nggak dirasakan oleh siswanya sendiri sih kan. Banyak juga yang kayak ya. Jadi kesimpulan tentang kekerasan guru terhadap murid ini ya, kita sebenarnya ini tuh masalah yang serius banget sih dalam dunia pendidikan yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan mental dan fisik anak juga. Ya seperti kayak tindakan kekerasan dapat berupa fisik atau psikologis seperti pukulan, penghinaan, ataupun pengakuan. Ya kayak dampak itu tuh kerasa banget pastinya untuk psikis anak kan. Terus korban kekerasan sering mengalami trauma kan, dampaknya itu kayak ya membuat anaknya bisa gangguan mental yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah dan di rumah juga. Jadi ya pendidikan yang harusnya kita lakukan dengan benar, kekerasan ya bukan metode yang disiplin yang efektif, sebaliknya pendekatan yang positif dan mendukung lebih diperlukan di dalam pengajaran di sekolah. Jadi juga pencegahannya juga diperlukan, pelatihan guru dan peraturan tegas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman gitu. Jadi peran pemerintah juga penting sih. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan untuk melindungi siswa dan mencegah kekerasan di sekolah kita. Secara keseluruhan penting untuk mengatasi kekerasan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung semua siswa di sekolah. Jadi itu saja podcast dari kita.